Setelah mengancam Bapak Jokowi, Ketua BEM UI Melkisedek teriak lantang, "Kami hadapi dan kami akan ajari kalian semua." Mari kita lihat apakah Presiden Jokowi ini mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah itu harus segera menghentikan pendanaan kalau ada pendanaan ya, ataupun upaya-upaya untuk mengerahkan buzzer-buzzer di media sosial gitu. Karena itu yang kemudian membuat masyarakat umum itu merasa bahwa masyarakat umum yang awam ya, oh ini ada fragmentasi, ada pembelahan gitu. Ini orang pro, ini orang kontra. Ini pendapatnya dari mana? Ini pendapatnya dari mana? Jadi kita sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang logik, mana yang waras, mana yang rasional, karena ada buzzer-buzzer media sosial yang dipersiapkan untuk melawan kritik kita. Kalau kalian mau berdarah silahkan gitu ya, mati-mati aja sendiri. Tapi kalau mau main ancam gitu ya, dengan kekuatan massa, kalian harus ingat Pak Jokowi juga punya relawan yang jumlahnya ratusan kali lipat lebih besar dari semua yang kalian punya. Ya kalian cuma bisa mengarahkan berapa orang sih dalam demonstrasi beberapa tahun terakhir ini? Berapa banyak gitu. Ratusan kali lipat lebih besar relawan Jokowi dibandingkan kelompok kalian. Tapi bagi saya Melkisedek Uang ini karena terlalu arogan sehingga dia kehilangan roh kedemokrasiannya, sudah menjelma menjadi seorang yang otoriter, seorang yang paling merasa benar. Contohnya begini, kalau pendapat saya, konon dia bilang begitu, tidak diterima, saya akan melawan terus. Artinya ada pemaksaan kehendak. Padahal sifat dasar demokrasi adalah kita menghargai hak orang lain. Ya, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI Melkisedek Uang mengaku menyanggupi tantangan debat terbuka yang diberikan staf khusus Menteri Sekretaris Negara, yaitu Valdo Maldini. Tantangan debat itu diuntarkan Valdo setelah Melkisedek menebar ancaman ke Presiden Joko Widodo, di mana dia meminta kepala negara memilih mau lengser secara baik-baik atau dengan cara berdarah-darah. Melki pun mengakui tak gentar dengan tantangan tersebut. Dia justru mengakui jika debat terbuka itu terlaksana, maka dirinya siap mengajari Valdo dan semua pimpinan di negara ini untuk menegakkan demokrasi dan konstitusi. Kita siap hadapi. Saya kira Bang Valdo tidak perlu ajari kami tentang peranan mahasiswa. Kami akan ajari Bang Valdo dan seluruh pimpinan negeri ini untuk menegakkan demokrasi taat konstitusi, kata Melki kepada wartawan pada hari Jumat 23 Juni 2023. Diberitakan sebelumnya, staf khusus Menteri Sekretaris Negara yaitu Valdo Maldini, pemerintah Jokowi jelas tidak ingin mahasiswa berdarah-darah, sebab hal itu bahkan berimbas panjang. Salah satunya adalah sulit mencari kerja setelah lulus dari perguruan tinggi lantaran nama mereka terlanjur cacat. Yang jelas pemerintah tidak mau mahasiswa berdarah-darah setelah lulus, sulit mencari pekerjaan, yaitu menganggur lama dan akhirnya mengganggu kesehatan mental dan kualitas hidup, kata Valdo. Valdo menilai ancaman Melki hanya sebatas gertak sambal. Gaya yang dipakai Melki meneror pemerintahan disebut sudah ketinggalan zaman. Gaya Melki juga tidak mencerminkan seorang intelek. Saya kira ini gaya BEM UI masih sama ya, kayak waktu saya jadi BEM dulu. 11 tahun yang lalu belum ada perubahan, padahal zaman sudah berubah banyak, tutur Valdo. Supaya wawasan Melki dan teman-temannya di BEM UI lebih terbuka, Valdo lantas menantang debat. Dia curiga Melki menyatakan hal itu bukan atas kemauan dirinya, namun atas pesanan orang tertentu. Supaya wawasan Melki dan teman-temannya di BEM UI lebih terbuka, Valdo lantas menantang debat. Dia curiga Melki menyatakan hal itu bukan atas kemauan sendiri, namun atas pesanan orang tertentu. Makanya seringkali saya tanyakan, BEM UI ini bekerja untuk siapa sebenarnya? Kok tidak senang generasi muda jadi makin berdaya? Kalau berani buka pikiran, ayo debat soal peran BEM ini, biar BEM tidak ditinggalkan mahasiswa. Kasihan juga lihatnya, tukasnya. Pegiat sosial media sekaligus loyalis Presiden Joko Widodo yaitu Yusuf Muhammad dongkol setengah mati dengan ancaman yang dilontarkan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Indonesia yaitu Melkisedek Uang yang membuat Bapak Presiden Joko Widodo, di mana dia memberi kepala negara dua pilihan, lengser secara baik-baik atau lewat cara berdarah-darah. Kualitas Ketua BEM UI kok gini amat, kata Yusuf Muhammad dilansir populis.co.id. Dari laman Twitternya yaitu @yusuf_dumdum pada hari Kamis 22 Juni 2023. Yusuf Muhammad kemudian menyoroti pernyataan Melki yang menyebut Presiden Jokowi sengaja memelihara para pendengung alias buzzer yang bertugas membuat honor di media sosial. Menurut Yusuf Muhammad, logika berpikir Melki mulai terbalik sebab menuding masyarakat yang bela Jokowi sebagai buzzer sedangkan dia sendiri boleh berkoar-koar menyerang kepala negara.
Dia bebas bersuara apapun, tapi netizen yang kontra dengan dia tidak boleh dituduh macam-macam. Mulutnya juga penuh provokasi yang menyerang Jokowi yang dianggap pahlawan. Tapi yang bela Jokowi dianggap buzzer, maunya cuma nyerang, tapi saat diserang balik cengeng dan banyak alasan. Padahal suka teriak si paling demokrasi, tuturnya. Melihat kualitas dan cara berpikir Melki, Yusuf Muhammad justru curiga, jangan-jangan bersangkutan adalah salah satu oknum mahasiswa yang dipekerjakan pihak tertentu, misalnya partai politik untuk menyerang Jokowi secara berontak.